Ini kan yang orang tahu Betawi itu cenderung anak-anaknya dibilangnya males, termarginalkan dan lain-lain. Nah, di sini kita pengen membuktikan bahwa orang-orang Betawi bisa berusaha, bisa berkarya, dan tentunya bisa beternak di tengah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif, dari kandang sapi Betawi Muda di Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ya, selamat datang semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita bersama semua. Terima kasih ya. Namanya kandang Betawi Muda ini terinspirasi dari mana, Bang? Iya. Sebenarnya sih ini lebih ke arah identitas saja, karena kalau kita pakai namanya kandang misalnya nama, itu gampang dilupakannya. Tapi kita mengidentitas karena selama ini kan yang orang tahu Betawi itu cenderung anak-anaknya dibilangnya males, termarginalkan dan lain-lain. Nah, di sini kita pengen membuktikan bahwa orang-orang Betawi bisa berusaha, bisa berkarya, dan tentunya bisa beternak di tengah kota. Ini yang kita pengen buktikan, yang selama ini orang penasaran, emang bisa beternak di tengah kota, memang pakannya dari mana? Lalu apakah nggak komplain warga dan lainnya? Kita buktikan sekarang ini. Ya. Luar biasa. Di tengah kota ini, Bang, ya? Di tengah kota, iya, ini kanan kiri kita perumahan semua nih. Sambil jalan-jalan ya, Bang, ya? Boleh, silakan, silakan. Tapi meskipun di tengah kota ini kayaknya agak sejuk ini. Jadi terasa malah kayak di pinggir ya. Ini ready berapa ekor, Bang Latif? Ini saat ini ready kurang lebih sekitar 160-an, tapi target kita sampai di angka 250 sampai 300. Karena di tahun sebelumnya kita sampai di angka itu. Jadi yang saat ini ready stock dan masih terus jalan ya 160-an yang sudah ready. Gitu. Ini kita kalau untuk beternaknya ya memang nggak lama, baru sekitar 8 tahunan. Tapi sebelumnya dulu kita sudah dagang di pinggir jalan, dan memang kita nih hobi hewan semuanya. Jadi yang kita lakukan di sini, kita melihara hewan ternak juga. Jadi keluarga semuanya pedagang kebetulan. Iya. Awal mulanya gimana, Bang? Awal mulanya dulu sama di sini dulu adalah tanaman semua. Kita dulu punya usaha tanaman. Kakak saya dagang di pinggir jalan musiman. Ketika ada sisa, kita bingung mau taruh di mana. Saat itu sisanya adalah kambing. Nah, karena kita ada tempat, kita bikinlah kandang kambing sedikit demi sedikit. Akhirnya full malah kambing. Karena ada permintaan sapi, kita pelihara sapi lah sekitar 8 ekor. Nah, tahun-tahun kemudian malah berubah, kandang kambingnya bergeser, malah jadinya isinya kandang sapi. Dan malah sapi semua, ada tetap kambingnya cuma sedikit aja. Tapi ini isinya, ini ada yang jumbo, ada yang ekonomis juga. Super ya. Gemuk-gemuk. Ya, orangnya yang gemuk, jangan dilihat hewannya, orang yang dilihat itu. Sapinya juga Gemuk-gemuk ini. Biar nunjukin gitu, biar nunjukin. Luar biasa, dan selain sapinya gemuk, kandangnya juga bersih ini. Iya, alhamdulillah, amin. Wah, kalau bau saya repot. Kalau sudah, bukan kalau cuman omelan saya nggak takut, tapi kalau sudah tanda tangan semua repot. Nah, jadi alhamdulillah kita di sini bersih selalu, karena saya pengen buktikan di tengah kota itu orang image-nya itu kandang ya, bau, becek, kumuh dan lain-lain. Nah, ini kita buktikan bahwa di tengah kota kandang itu bisa bersih, tidak kumuh, tidak berbau, dan tidak ada lalat. Makanya dilihat sini tidak ada lalat. Katanya gitu. Juga lingkungan sekitar ini daerah berbahaya ini. Ini perumahan Kostrad, ini rumah-rumah. Jadi kalau ini bukan pakai pulpen lagi, pakai tembakan. Kena rudal dari sana. Rudal ya. Ukraina Rusia ya. Luar biasa, ini dari kandang Betawi Muda, teman-teman, luar biasa. Kalau jenis sapi sendiri yang ready apa aja, Bang Latif? Kita semua ada. Ya, yang normal ya, limosin, simental, pegonan, itu udah ada. PO, Bali, Madura, itu ada semuanya. Sama yang nggak ada kita paling tertentu ya, kayak Kupang nggak ada. Gitu. Tapi untuk semua jenis ada, karena kenapa? Kita di tengah kota, kandang orang pengennya ketika nyari A, saya ada, jenis B ada semuanya. Komplit itu. Jadi ini kan kebanyakan kalau apa pembelian sering nanya-nanya tok. Ini kalau nanya ini ada. Ada pokoknya. Palu gada ya. Karena memang gitu, kita kurban terbesar itu adanya di Jakarta. Bagaimanapun di Jakarta, market terbesar Jakarta, makanya Jakarta harus menyiapkan lebih banyak dibandingkan yang lain. Dan ini kita buktikan ya,
semua jenis ada gitu, kecuali yang memang tidak bisa dikurbankan. Selama memang bisa dikurbankan, kita lengkap. Bahkan yang jarang ada, saya kerbau banyak. Kerbau banyak. Nanti banyak. Kebutuhan kita di sini kerbau bisa sampai dengan 25 ekor. Luar biasa. Bagian depan pernya yang jumbo-jumbo ini Bang. Yang gimana? Yang bagian depan ini rata-rata jumbo. Ya bisa dibilang inilah ya, mungkin ada yang kita nggak kriteriain kelas premium, ekonomis, nggak semuanya sama, tapi prinsipnya memang bobotnya lebih besar aja. Ya jumboan lah. Kalau harga dari harga berapa? Harga kita mulai ada yang 18, 19 sampai dengan ya 25, range semua lengkap ada, bahkan yang ya nilai 3 digit pun kita adakan ya, untuk 1 ton up. Jadi tapi kelas ekonomis kita lebih banyak di sini. Yang range 18 sampai dengan 30 itu kita banyak karena market kita lebih banyak ke jemaah-jemaah atau patungan-patungan mushola masjid. Gitu. Biasanya satu momen Idul Kurban bisa menjual berapa ekor Bang Latif? Tahun sebelumnya di atas ya sampai dengan 300, target kita sekarang mudah-mudahan bisa di angka itu kembali. Amin. Ya, amin, amin. Biasa. Dari 300 tadi yang paling banyak dicari kisaran harga Kelas berapa? ekonomis, tetap kelas ekonomis kita ya sapi Bali terus pegonan itu kurang lebih yang nilai jual 18 sampai dengan 30. Nah ini kelas-kelas ekonomis kita. Wah ini luar biasa, sapinya banyak teman-teman. Jos ini. Dan rata-rata ini sudah diternak lama ini Bang? Iya, saya pengemukan, jadi di sini patterning aja sih, ngambil-ngambil yang kecil. Kecuali sapi Bali ya, kita main stick pendek aja. Itu baru datang dari Bali, sapi Madura baru datang juga dari Jawa Timur. Langsung didatangkan dari lokasi asal. Ya, dari Jombang, nggak dari Maduranya. Luar. Ini yang mungkin ada mungkin sebagian, tapi tidak banyak. Di sini saya banyak kerbau. Tapi memang ada peminat untuk. Nah, ini kerbau ini biasanya orang-orang yang fanatik doang ya. Fanatik yang misalnya orang-orang Betawi, Banten yang memang sehari-hari dia kurbannya kerbau, termasuk saya pribadi kurbannya kerbau. Karena kita dari generasi ke generasi selalu kurbannya ini kerbau. Karena ini fanatik, jadi nggak terlalu banyak yang ini. Nggak terlalu banyak, jadi peminatnya segmented aja. Terutama orang-orang Betawi. Ini kita gemuk-gemuk semua, bersih, bulat semua. Di wilayah rumah pun kerbau. Iya, kalau daging tetap banyakan sapi. Cuma kalau kerbau ini kan dagingnya dia khas, seratnya kasar. Memang paling enak dibikin semur. Semakin lama semakin ngeresep dan semakin enak. Gitu. Jadi kalau kerbau nggak terlalu banyak olahan. Kalau sapi banyak olahan. Ya. Bali. Luar biasa ya. Hijauan semua gitu Bang. Enak sekali Bang, lingkungan sekitar ini hijauan semua. Iya, karena bagaimanapun hijauan ini penopang oksigen kita utama, dan saya juga masang bambu banyak karena bambu ini bisa memecah belah bau. Jadi ada hal-hal yang dari luar yang bau ke dalam itu keserap oleh bambu. Begitupun dari dalam. Karena bambu ini memecah angin. Jadi kita dengan filosofi bambu ini meredam bau lah. Luar biasa ini. Dan gimana Bang Latif, selama hampir 8 tahun ya? Iya. 8 tahun berternak, kendala yang dihadapi apa? Ya alhamdulillahnya sih ya namanya kita berternak di tengah kota pasti persepsi orang terkait tadi bau dan lain-lain sudah terbantahkan. Tetapi memang kita kendalanya karena ini hewan hidup, jadi tetap harus dikasih makan, tetap harus dikasih minum, dan ini kita juga tetap dikasih nutrisi-nutrisi, itu yang harus kita penuhi. Tetapi kemarin 2022 menjadi tahun duka buat peternak. Ya mudah-mudahan dengan sekarangnya kemarin ada kontes dan lain-lain meningkatkan gairah lagi untuk kita beternak. Gitu. Dan di Jakarta ini juga dengan adanya kontes mau tidak mau sapi ini menjadi daya tarik gitu. Ternyata bukan hanya burung, bukan hanya ikan dan lain-lain, ternyata sapi pun bisa dikonteskan. Itu menjadi apa ya? Menjadi nilai tambah buat para peternak gitu. Jadi selamat kemarin kontes APPSI, keren gitu. Luar biasa ini para Depan bisa menurunkan juga ini. Ya kebetulan sih ini sapinya biasa-biasa aja, tapi mudah-mudahan ke depan ya mudah-mudahan kita bisa tetap ikut kontribusi. Tapi bagaimanapun apapun itu tentang sapi kita support selalu. Karena ya dari sapi kita jadi saudara, dari sapi kita banyak teman. Betul, jadi betul. Ya apapun kita support lah. Yang penting kita tetap menyayangi hewan lah. Gitu.
Kemudian kalau dari pakan ini Bang Atif kan biasanya kalau di daerah perkotaan itu sulit kalau mencari rumput gitu. Iya, itu makanya apakah bisa ini ampas tahu itu paling banyak di Jakarta. Mau digana karena yang makan tahu itu lebih banyak di Jakarta. Di Jawa itu nggak terlalu gitu karena sudah terpenuhi. Makanya ya di sini ini ampas tahu melimpah. Jadi kita udah kerjasama dengan pabrik-pabrik ampas. Kita untuk comborannya tetap pakai sentrat, tetap pakai, saya juga ada campuran onggok juga sama premix nih. Dan yang tidak kalah penting adalah hijauannya. Jadi saya tetap pakai rumput, jerami hanya tambahan. Jadi setiap hari tetap ngarit. Nah rumputnya ini Jakarta tuh banyak sebenarnya rumput yang penting ada tukang ngaritnya. Di pinggir-pinggir tol, tanah-tanah kosong, alhamdulillah rumput melimpah. Nanti Pak Haji kalau kekurangan tukang saya bawa aja si bedor. Bedor Mas. Saya bingung gajinya. Artis yang masa disuruh. Luar biasa juga bedor. Artis ya udah jadi. Wah ini kan teman-teman petani muda. Betawi muda luar biasa. Sapinya ready dari berbagai jenis dan mantap-mantap. Ini kalau yang mau pesan gimana Pak Haji? Iya, kalau mau nyari hewan kurban bisa datang langsung ke sini atau gimana? Silakan aja. Ini kalau yang mau mesen kita tetap ya ada via Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Tetapi kalau memang ini bisa hubungin di 08111512200 dengan Bang Latif. Saya sendiri kebetulan. Jadi insya Allah nanti para teman-teman yang mau beli hewan kurban ya kita kasih diskon lah. Mudah-mudahan bisa berkurban bersama. Ya. Banyak pilihan, tenang aja banyak pilihan. Ya. Dan alamatnya di Kandang Sapi Betawi Muda, Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya. Di Google Map juga sudah ada. Google Map ada, ini ada. Kalaupun kita mau belajar bareng, mau ngopi-ngopi bareng, nggak harus beli sapi, datang aja. Kita silaturahmi bersama belajar bareng. Nah, iya. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Mantap ini teman-teman. Belajar nyari hewan kurban untuk hari kemudian. Tadi juga ada ini calon customer yang sedang mau lihat-lihat sapi ini. Ya, Ini ya teman-teman, luar biasa. Nah, ini apa ini Madura ini Bang ini? Ini limosin dan Madura. Ini enak kalau bisa datang langsung ya Mas, misalkan. Wah bisa lihat-lihat langsung. Kalau dia langsung ditandai temennya. Tandain itu udah. Tanda keliru. Biasanya itu harga sudah sampai hari H. Jadi kita enaknya di sini dia bisa lihat kapanpun. Kalau di lapak pinggir jalan kan itu sapi-sapi dadakan. Kalau di sini kan sapi yang memang dirawat pagi sore dimandikan. Jadi kita kalah ini dua kali mandi di sini pagi sore. Dan yang kedua ini karena pakannya kita berikan, ini otomatis beli sekarang bobotnya nambah malah di hari H. Gitu, bukan nyusut malah nambah. Jadi kita insya Allah tempatnya nyaman, sapi juga terawat dengan baik ya. Tadi dimandikan, dikasih nutrisi, bawahnya juga tetap di alas, karpet semuanya. Jadi insya Allah nyaman lah buat sapi. Gitu. Biasa. Keren ya Mas Revan. Bisa langsung bunyi Bang Latif. Siap ya. Dihubungi. Kita ngopi-ngopi bareng aja ya sini. Ngopi-ngopi. Wah, ngopi-ngopi bareng ya. Keren teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari Betawi Muda. Tuh, ngambil gambar dari tengah situ keren nih. Sini. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.